Fakta sejarah plastik, penemuan besar penuh polemik. Plastik telah menjadi bagian penting dalam masyarakat, baik dalam ranah sederhana maupun industri. Barang-barang yang kita gunakan tidak lepas dari plastik. Televisi, komputer, mobil, perabotan rumah, kacamata, sisir, bahkan sedotan diproduksi dengan bahan utama plastik. Seiring dengan berkembangnya produksi plastik, ia menjadi musuh bumi, karena membutuhkan waktu puluhan, ratusan bahkan ribuan tahun untuk dapat terurai, sedangkan plastik tidak ada hentinya diproduksi setiap hari. Plastik yang muncul, lebih banyak daripada plastik yang hilang. Plastik tiada henti memenuhi lingkungan ekosistem kita, akhirnya menumpuk dan menyebabkan berbagai masalah, terutama lingkungan. Limbah plastik yang tidak terdaur ulang dengan baik, akan menjadi ancaman besar bagi lingkungan. Masih belum ada jawaban memuaskan, tentang cara pengelolaan limbah plastik secara massal. Namun jauh sebelumnya, plastik mempunyai peranan sebagai solusi, keterbatasan material yang ada. Plastik juga mempermudah menciptakan penemuan baru lainnya. Penasaran bagaimana awal mula plastik muncul, sebagai kawan yang kini menjadi lawan? 1. Berasal dari bahan yang disebut polimer. Polimer terbentuk dari rangkaian molekul berulang, yang amat panjang, terutama yang berasal dari atom karbon berlimpah dari minyak bumi, dan bahan bakar fosil lainnya untuk pembuatannya. Panjang rantai ini, dan pola susunannya, yang membuat polimer lebih kuat, ringan, dan fleksibel. Terdapat bentuk polimer alami, salah satunya ialah selulosa, yang didapatkan dari dinding sel tumbuhan. Penemuan awal plastik, diciptakan oleh Alexander Parkes, yang mendemonstrasikannya secara terbuka di pameran internasional tahun 1862 di London. Plastik tersebut disebut Parkesin, berasal dari bahan organik yang berasal dari selulosa, yang telah dipanaskan, dan dapat dibentuk dan mempertahankan bentuknya saat didinginkan. Banyak contoh awal produk Parkesin, seperti cetakan printer, gagang sendok garpu, kancing, sisir yang dipajang di Museum Sains London, seperti yang dikutip BBC. 2. Plastik sintetis pertama. Selama 1,5 abad terakhir, manusia belajar bagaimana membuat polimer sintetis. Dilansir Science History, awal perjalanan penemuan polimer sintetis, pertama dimulai pada tahun 1869 oleh John Wesley Hyatt, yang terinspirasi oleh tawaran perusahaan New York, sebesar $10.000, untuk siapa saja yang dapat menyediakan pengganti gading. Semakin populernya olahraga biliar, telah membebani pasokan gading alami, karena menjadi bahan utama pembuatan bolanya. Gading yang digunakan diperoleh melalui penyembelihan gajah liar. Dengan mengolah selulosa, yang berasal dari serat kapas, dipadukan dengan kapur barus. Hyatt menemukan plastik, yang dapat dibuat menjadi berbagai bentuk. Akhirnya, plastik dibuat untuk meniru bahan alami seperti kulit penyu, tanduk, linen, dan gading. Selanjutnya tahun 1907, Leo Baeckelen yang lahir di Belgia, menemukan bahan yang disebut bakelite, sesuai dengan namanya, plastik sintetis pertama yang tidak mengandung molekul yang ditemukan di alam. Bakelite menggabungkan dua bahan kimia, yakni formaldehida dan fenol atau asam yang berasal dari batu bara. Baeckelen telah mencari pengganti sintetis, untuk isolator listrik dalam pemenuhan kebutuhan listrik AS. Bakelite tidak hanya sebagai isolator yang baik, keunggulan lainnya ialah ringan, tahan lama, mudah dibentuk menjadi bentuk-bentuk tertentu, tidak seperti plastik dengan bahan selulosa. Plastik jenis bakelite cocok untuk produksi massal alat-alat mekanis. 3. Penemuan berbagai jenis plastik. Penemuan plastik sintetis, utamanya membuat pintu gerbang, dalam penemuan dan pembuatan alat-alat yang lebih besar dan lebih kompleks. Pembuatan plastik yang tidak memakan waktu lama,
menyebabkan mudahnya diproduksi secara massal. Bahkan, bahan bakunya pun tersedia dalam jumlah besar dan murah. Berbagai jenis plastik pun berangsur ditemukan, hingga kian beragam dengan karakter tertentu. Melansir BBC, penemuan bakelite membuka pintu untuk jenis plastik sintetis, yang sekarang dikenal polistirene pada tahun 1929, polyester pada tahun 1930, polivinil klorid atau PVC akrilik pada tahun 1933, nilon pada tahun 1939. PVC digunakan untuk pipa ledeng, serta peralatan wadah listrik, sementara akrilik adalah pilihan alternatif bagi kaca dan tahan pecah, dan nilon untuk stocking dan perlengkapan perang. Bahan-bahan baru ini dianggap sangat glamor pada masanya. 4. Diproduksi secara massal. Science Museum melansir, pada periode pasca perang, plastik mulai menggantikan bahan kertas, kaca dan logam yang lebih mahal, untuk digunakan dalam barang-barang sekali pakai, seperti produk kemasan konsumen. Bahan polietilen semakin dinikmati untuk tas belanja, wadah makanan hingga botol minuman. Keunggulan berbentuk tipis dan memiliki bobot yang sangat ringan, menjadikan polietilen tidak mempunyai alasan untuk tidak diproduksi secara massal. Sejak 1941, polietilen tereptalate atau PET dikembangkan khusus untuk menampung minuman berkarbonasi. Penggunaan PET untuk wadah makanan dan minuman semakin pesat penggunaannya di sepanjang abad ini. Keekonomisan produk plastik PET yang murah hingga diproduksi secara massal, membentuk budaya sekali pakai di lingkungan masyarakat. Bahkan saat ini sekitar 500 miliar produk dari PET, seperti kantong, kotak makanan dan botol terjual setiap tahun. Diperkirakan angka ini terus meningkat, dan sebagian besar botol ini berakhir di lautan kita. 5. Plastik menjadi sumber masalah, pencemaran lingkungan. Sifat kimia, yang membuat plastik menjadi bahan yang sangat berguna dan tahan lama, juga membuatnya sulit untuk dibuang. Beberapa jenis plastik membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk dapat terurai di alam. Plastik sintetis memiliki keuntungan tambahan, yang tampaknya bertahan selamanya. Tidak ada organisme yang berevolusi, yang mampu mencerna materi yang rumit dan asing ini. Plastik terbuat dari bahan polimer sintetis, yang sangat tahan lama ini, menjadi bahan yang dikonsumsi secara kolektif oleh masyarakat. Inilah sebab permasalahan plastik, karena penumpukan limbah plastik atau juga disebut partikel mikroskopis plastik, mencemari laut dan udara yang ada dalam ekosistem kita. Dampak dari pencemaran tersebut, tentu amat berbahaya pada makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan pun terkena dampak dari limbah mikroplastik. Banyak sampah plastik yang berakhir di lautan, sekitar 8 juta ton per tahun. Ini sangat banyak dan diperkirakan akan terus meningkat, sehingga lautan akan terisi plastik, bukan ikan, pada tahun 2050 menurut Ellen MacArthur Foundation dalam The New Plastics Economy. Hewan laut terus terjebak dalam lingkungan yang penuh plastik, hingga menelannya. Sudah tidak asing lagi, kita dengan pemberitaan hewan-hewan yang ditemukan mati dengan sampah plastik di perutnya. Itulah rangkaian sejarah terciptanya plastik, yang telah hadir memenuhi lingkungan kita. Dampak pencemaran yang diakibatkan plastik, memang tidak main-main, namun apakah kita harus meninggalkan penggunaan plastik? Ini adalah masalah yang cukup kompleks dan rumit. Plastik bukan satu-satunya tantangan lingkungan yang kita hadapi. Beberapa pengganti plastik juga memiliki dampak lingkungan yang lebih besar. Kita dihadapkan dengan tawar-menawar yang rumit, karena semuanya berdampak dan sulit menemukan keseimbangan yang tepat. Tindakan kecil kita sehari-hari memiliki pengaruh besar, contohnya dengan menolak menggunakan plastik sekali pakai, ajak teman dan keluarga untuk melakukan hal yang sama. Bersama-sama,
kita bisa mengurangi sampah plastik.